Muspika Tanggul dan penilik pendidikan meninjau bangunan sekolah di Dusun Tegal Paron RT 3 RW 13 Desa Selodakon Kecamatan Tanggul yang ambruk. Bangunan Yayasan Tarbiyatul Maulad ini memang sudah agak tua, dibangun tahun 2007 dan belum pernah direhab. Lembaga pendidikan yang terdiri dari dua kelas yaitu kelas A dan kelas B tersebut merupakan lembaga satu-satunya di daerah terpencil ini karena memang cukup jauh dari yayasan ataupun sekolah lainnya. Robohnya gedung TK ini disebabkan oleh hujan deras disertai angin kencang, apalagi rangkaian penyangganya atap terbuat dari kayu dan bambu yang semakin lama semakin lapuk dimakan usia. Kerugian diperkirakan mencapai 50 juta hingga 100 juta rupiah lebih. Kita mencoba karena ini bangunan ini adalah milik yayasan dan dibangun berdasarkan gotong royong kebersamaan masyarakat di Selodakon ini, maka kita akan mencoba yang pertama upaya kita adalah juga menggugah, menggerakkan masyarakat bersama dengan desa dan pemerintah kecamatan untuk mencoba kembali mencari jalan keluar untuk segera membangun kembali sehingga akan bisa dimanfaatkan oleh anak-anak kita di tingkat TK untuk masa-masa yang akan datang. Di samping itu kita juga akan mencoba mungkin ada alokasi anggaran di Pemkab Jember yang bisa kita distribusikan ke sini, akan kita laporkan kepada pimpinan yang memang dengan instansi terkait yang ada di Kabupaten Jember. Sebagai pemilik yayasan, Ustadz Dofir berharap Bupati terpilih nantinya bisa membantu memperbaiki yayasan ini karena sangat dibutuhkan oleh anak-anak kurang mampu di pelosok lereng selatan Pegunungan Argopuro tersebut. Harapan natin gula sesuai kebedan sesemungkin gula perhatian kangkui menunjang aktivitas pembelajaran kangkui mencerdaskan kehidupan bangsa. Juga nan harapan dan gula dek setuju elemen terutama deka pihak-pihak sepunya kompetensi napa boleh makin kangkui pencalonan bupati atau lain-lain. Mohon dengan hormat atas bantuan juga perhatian deka masyarakat sepaling bebe terutama Desa Selodakon, karena Desa Selodakon merupakan identitas desa tertinggal. Dari Tegal Paron Tanggul, Sugito Jember 1 TV melaporkan. Hal ini disampaikan juru bicara Satgas COVID-19 Jember Gatot Triyono menghimbau masyarakat harus patuh terhadap protokol kesehatan pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah dengan memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak selama proses pencoblosan berlangsung. Tak hanya itu, usai mencoblos warga dianjurkan untuk langsung pulang atau menghindari kerumunan saat berada di sekitar tempat pemungutan suara atau TPS. Dengan langkah tersebut diharapkan klaster atau penularan COVID-19 di Jember bisa ditekan terlebih di momen pilkada yang melibatkan banyak orang. Kerawanan dan penularan COVID-19 cukup tinggi karena banyaknya interaksi antar warga. Dari data Kominfo Jember per tanggal 7 Desember terdapat penambahan pasien COVID-19 sebanyak 40 orang dan pasien sembuh sebanyak 26 orang. Jadi himbauan kepada masyarakat Jember yang akan melaksanakan pemilihan pencoblosan besok diharapkan terus mematuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker saat pergi ke TPS, membawa alat tulis atau pipet sendiri, dan mengikuti prosedur yang ada di TPS, cuci tangan sebelum masuk, tes suhu, dan setelah melaksanakan pencoblosan diharapkan masyarakat tidak berkerumun di TPS, langsung pulang ke rumah masing-masing. Untuk saat ini jumlah yang terkonfirmasi dengan pertanggal kemarin, jadi pertanggal 7 Desember kemarin ada positif tambahan 40 sehingga total menjadi 2.960 dan sembuh plus 26 hingga totalnya 2.295 dan alhamdulillah kemarin tidak ada pasien positif yang meninggal. Mudah-mudahan tren positif ini terus ke depannya. Dari Jember, Yudis Adi Jember 1 TV melaporkan. Dengan didampingi keluarga, calon Bupati nomor urut 2 Haji Hendi Siswanto melakukan pencoblosan di TPS 22 lingkungan Ledok, Jember Kidul. Sampai rekapitulasi berakhir, suara Hendi Siswanto mendominasi di antara paslon atau calon lainnya.
Dari data rekapitulasi terakhir di TPS 22, jumlah suara untuk paslon 1 Faidafian adalah sebanyak 28 suara. Paslon 2 Hendy Firjaun sebanyak 247 suara, sedangkan paslon 3 Salam Ivan memperoleh 12 suara. Setelah itu pasangan calon nomor urut 2 Hendy Siswanto Gus Firjaun langsung menggelar euforia kemenangan usai beberapa lembaga survei mengeluarkan perhitungannya dalam Pilkada Jember. Pasangan Hendy Siswanto dan Gus Firjaun langsung menyapa para pendukung dan relawannya di halaman Hendy Siswanto Center. Riuh sorak-sorai para pendukung memenuhi seluruh sudut ruangan berbarengan dengan penyampaian pidato kemenangan. Meski secara perhitungan cepat, lembaga survei Hendy Siswanto dan Gus Firjaun unggul dari dua calon lainnya. Namun pihak paslon 2 mengaku masih menunggu hasil real count yang nanti akan dikeluarkan oleh KPU Jember. Selanjutnya acara ditutup dengan aksi para relawan yang melakukan potong rambut gundul sebagai simbol syukur atas kemenangan Hendy Siswanto dan juga Gus Firjaun. Dari Jember, Yudisadi Jember 1 TV melaporkan. Hasil mengejutkan datang dari TPS 4 yang berada di Kelurahan Gebang, Kecamatan Patrang. Bagaimana tidak, TPS yang hanya berjarak 200 meter dari tempat tinggal Abdus Salam ini justru memenangkan suara paslon 1 Faidafian. Padahal biasanya TPS di sekitar tempat tinggal calon merupakan basis pendukung yang membuat suara menang telak. Di TPS ini perolehan suara Faidafian justru unggul dengan perolehan suara sebanyak 115, sedangkan paslon 2 hanya mendapatkan 65 suara dan paslon 3 hanya mendapatkan 70 suara. Seperti diketahui, jika Cabub 3 menggunakan hak pilihnya di TPS 4, bahkan ia dan keluarga berjalan menuju TPS sambil menyapa warga sekitar. Hal ini sangat berbeda dengan TPS 6 tempat tinggal Cawabub 3 Ivan Aryatna yang berada di Desa Sukorejo, Kecamatan Bangsal Sari, Jember. Meskipun tidak bisa menggunakan hak suaranya karena berdomisili di Bekasi, Jawa Barat, suara paslon 3 jauh unggul di atas lawannya. Paslon 3 mendapatkan suara sebanyak 158 suara, sedangkan paslon 2 mendapatkan 59 suara dan paslon 1 mendapatkan 58 suara. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan. Detik-detik menegangkan saat menunggu hasil hitung cepat Pilkada Jember 2020 sangat dirasakan oleh calon Bupati Haji Hendy bersama keluarga. Kita harus angkat terus kita di Jember ya. Kita selesaikan di Jember. Ini. Saat mendengar kabar kemenangannya versi quick count, Haji Hendy langsung meneteskan air mata karena terharu. Sebentar lagi akan mengemban amanah yang sangat besar untuk memperbaiki Kabupaten Jember. Haji Hendy berkomitmen akan menuntaskan persoalan kemiskinan yang masih tinggi di Kabupaten Jember. Pihak keluarga juga langsung menangis haru dan memberikan selamat kepada Haji Hendy. Setelah itu, pasangan calon nomor urut 2 Hendy Siswanto Gus Firjaun langsung menyapa para pendukung dan relawan yang memang sudah menunggunya di posko kemenangan di Selawu, Kecamatan Patrang. Riuh sorak-sorai para pendukung memenuhi seluruh sudut ruangan bebarengan dengan penyampaian pidato kemenangan. Meski secara perhitungan cepat, lembaga survei Hendy Siswanto dan juga Gus Firjaun unggul dari dua calon lainnya, namun pihak paslon 2 mengaku masih menunggu hasil real count yang nantinya akan dikeluarkan oleh KPU Jember. Sementara itu pihak paslon 3 Salam Ivan melalui akun resminya juga sudah mengucapkan selamat atas kemenangan paslon 2 versi hitung cepat. Salam Ivan juga berterima kasih kepada para pendukungnya yang sudah berusaha keras untuk perubahan Kabupaten Jember yang lebih baik. Dari Jember, Tim Liputan Jember 1 TV melaporkan. Juru bicara Satgas COVID-19 Jember, Gatot Triyono menyampaikan, usai gelaran Pilkada 9 Desember lalu, terjadi lonjakan angka pasien positif COVID-19 di Kabupaten Jember. Pertanggal 10 Desember 2020, terdapat penambahan sebanyak 147 kasus positif COVID-19, sehingga secara kumulatif pasien positif COVID-19 di Jember berjumlah 3.265 orang, dengan jumlah yang dirawat sebanyak 587 orang.
Sementara itu untuk pasien yang telah dinyatakan sembuh per tanggal 10 Desember 2020 sebanyak 2.532 orang, sedangkan pasien meninggal totalnya 146 orang. Tak hanya faktor pilkada saja, bertambahnya angka positif COVID-19 ini juga karena hasil swab massal yang digelar Pemkab Jember usai adanya PNS Pemkab yang meninggal akibat terpapar COVID-19 beberapa waktu lalu. Klaster perkantoran juga menjadi penyumbang terbesar angka pasien positif di Jember. Kita berdasarkan update per tanggal 10 kemarin, 10 Desember, memang ada lonjakan yang sangat tinggi. Ini penambahan yang tertinggi selama kasus COVID ini, yaitu sebanyak 147 terkonfirmasi positif, sehingga jumlah kumulatif positif yaitu 3.265, sedangkan yang dirawat 587, pasien sembuh kemarin juga banyak 169, sehingga total pasien sembuh itu mencapai 2.532. Sekitar 77,55%. Faktor meningkatnya kembali jumlah pasien terkonfirmasi ini? Memang beberapa minggu yang lalu sudah dilaksanakan swab massal di Pemkab Jember, yaitu dari beberapa OPD dan petugas pengawas TPS yang hasil rapidnya reaktif. Itu dari 444 yang diambil sampelnya dan dinyatakan positif itu 75. Dari petugas TPS itu 19, sisanya itu dari beberapa OPD yang ikut swab, mulai dari Dinas Pertanian, Disub, Pol PP, BPBD, dan juga ada tambahan-tambahan kemarin dari hasil tracking klaster perkantoran dari BKD, Inspektorat, itu ada penambahan di luar jumlah ini. Dari Jember, Tim Liputan Jember 1 TV melaporkan. Tumbangnya calon Bupati Petahana Dr. Faida dalam Pilkada Jember 2020 versi hitung cepat kemarin terus menjadi topik yang hangat di tengah masyarakat Jember. Sebagian warga melakukan aksi cukur gundul untuk menunaikan nazar dan merayakan pergantian Bupati Jember ini. Bertempat di lingkungan Pondok Pesantren Al-Ghofilin yang merupakan tempat tinggal calon Wakil Bupati Gus Firjon, para warga, aktivis, santri, dan pemerhati politik di Jember ini juga melakukan aksi cukur gundul. Aksi ini adalah bentuk ungkapan syukur mereka atas hasil manis dari sebuah perjuangan panjang dalam membela nasib masyarakat Jember, seperti para guru tidak tetap dan juga pegawai tidak tetap, nasib para petani, nelayan, dan para pengendara yang menjadi korban jalan rusak. Koordinator Masa Paslon 2 Kiai Haji Baikuni Purnomo atau Gus Baikun berharap pemimpin baru Kabupaten Jember Hendy Firjon bisa segera memenuhi janjinya untuk membenahi Jember dan mengembalikan hak masyarakat Jember. 4 bulan, kami berharap beliau bisa mengembalikan hak-hak GTT-PTT, juga bisa mengembalikan hak-hak warga Jember yang sepanjang tahun 2019-2020 tidak ada CPNS. Karena kesalahan merit system yang ada di Jember. Kami ingin hak-hak masyarakat Jember dikembalikan. Di Jember juga banyak PNS yang tidak bisa naik pangkat karena merit system yang hancur. Kami berharap ini bisa dikembalikan semua sehingga seluruh masyarakat Jember punya peluang hidup yang lebih baik lagi, dan tentunya ya kan kami berharap Bapak Haji Diswanto dan juga Gus Firjon lebih peduli kepada masyarakat Jember dengan menciptakan banyak lapangan pekerjaan bagi kami sehingga bisa mengembalikan lagi kejayaan ekonomi Jember yang mana dulu sebelum periode Bupati Faida Jember peringkat 2 terbaik se-Jawa Timur ekonomi. Sebelumnya puluhan anggota DPRD Jember juga melakukan aksi cukur gundul di ruang lobi Gedung Dewan. Hal ini dilakukan karena 5 tahun pemerintahan Bupati Faida, hubungan antara eksekutif dan legislatif tidak berjalan dengan baik, sehingga berimbas terhadap molornya pembahasan APBD.
Menurut Nyoman, pihak eksekutif tidak mau ditegur dan diberi masukan. Bahkan DPRD Jember juga sudah menggunakan semua haknya, mulai dari hak interpelasi, hak angket hingga hak menyatakan pendapat yang menghasilkan usulan pemakzulan, namun tidak dikabulkan oleh Mahkamah Agung. Kami betul-betul berjuang. Dewan DPRD Jember ini melimpahkan semua haknya, mulai interpelasi, angket, sampai ke pemakzulan, semua sudah dilakukan, dan Bupati kita ini betul-betul ya bengal ya, sehingga kami merasakan sekali sebuah kondisi yang berat ya, memperjuangkan untuk kepentingan masyarakat Jember. Nah, hari ini dengan adanya pilkada ternyata masyarakat sendiri yang memakzulkan bupati yang ya kita anggap ya zalim, ya susah untuk diajak lurus komunikasi, termasuk mengikuti semua aturan yang ada di pemerintahan daerah. Jadi hari ini sebagai bentuk rasa syukur ya, termasuk ya melampiaskan ya hasrat kami lah, kebahagiaan kami karena bupati yang selama ini memang kita ingatkan alhamdulillah sudah ditumbangkan sendiri oleh masyarakat. Sementara itu, David Handoko Seto menegaskan bahwa 50 anggota DPRD Jember sudah berkomitmen akan melakukan rekonsiliasi dengan pemerintahan yang baru. Jadi untuk membangun sebuah perubahan yang baik, Bupati dalam hal ini akan bekerja sama dengan DPRD. Nah, Bupati tidak boleh untuk tidak menerima kritik, harus menerima kritik. Tentunya kritik yang akan kita sampaikan adalah kritik-kritik yang bersifat konstitusional, yang itu berasal dari aspirasi masyarakat seperti itu. Dan tidak akan pernah berhasil seorang bupati memimpin daerah kalau dia tidak mau dikritik. Dan ketika dikritik, maka dia akan banyak tahu nanti apa kelemahan-kelemahan yang itu harus diperbaiki. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan. Tidak lupa dengan orang-orang yang memperjuangkannya, calon bupati terpilih Haji Hendi langsung menyapa para relawan 2 di sebuah kafe di Jember. Dalam pertemuan tersebut, Haji Hendi menyampaikan terima kasih kepada para pendukung yang selama ini memperjuangkannya untuk menggantikan Bupati Faidah. Di depan para relawan, Haji Hendi berjanji akan segera membuktikan kesungguhannya untuk mengentaskan kemiskinan dan juga memajukan Kabupaten Jember. Terima kasih kepada Paslon nomor 2, Jendi dan Gus Wirjon. Kami tidak mencari jabatan posisinya, tidak sama sekali. Tapi kami ingin mengembalikan haknya masyarakat Jember. Masyarakat Jember semuanya. Saya akan buktikan ke Pak Handoko, dan saya akan buktikan kepada masyarakat Jember, ke teman-teman relawan semua, bahwa Jember tidak boleh seperti ini lagi. Masyarakat Jember, masyarakat Jember tidak boleh miskin lagi. Sudah saatnya tersenyum dan bahagia. Amin. Nanti dan ini akan saya buktikan tidak terlalu lama, secepat-cepatnya, dan ini akan bisa kita rasakan secara langsung. Amin. Teman-teman yang ada di wilayah-wilayah, tolong ini betul-betul dibantu kawan-kawan saudara-saudara kita yang lain. Dan saya akan tunjukkan itu pupuk muda selama 5 tahun, dan petani harus beruntung dan harus berhasil semuanya. Amin. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sulaksono selaku tokoh masyarakat yang menjadi relawan pemenangan 02 berharap Haji Hendi bisa membawa Kabupaten Jember ke arah yang lebih baik lagi. Haji Hendi dengan Gus Wirjon ini nanti kalau jadi Bupati Jember jadi bupati yang amanah, tidak seperti yang tahun lalu. Itu masyarakat Jember ini sangat mengharapkan sekali hak-haknya supaya dikembalikan. Sementara itu, Ketua Kelompok Tani Sumber Baru Didi sangat ingin Bupati terpilih benar-benar memperhatikan nasib para petani dengan memberikan kemudahan-kemudahan untuk meningkatkan produktivitas, serta harus mengatasi persoalan kesulitan pupuk dan alsintan atau alat dan mesin pertanian. Juga KLNA, harapan kami di tahun yang akan datang dengan perubahan ini, dengan diangkatnya Bapak Haji Hendi yang terpilih di tahun ini, harapan kami petani akan mendapatkan kemudahan-kemudahan untuk meningkatkan produktivitas dan hasil tani yang akan datang. Harapan kami seperti itu. Yang kedua adalah kesulitan-kesulitan selama ini, termasuk pupuk, alsintan dan lain sebagainya. Mudah-mudahan dengan kepemimpinan yang baru ini, semua kesulitan itu akan dapat diatasi.
Dari Jember, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Maling sepeda, guys. Maling sepeda. Dalam video amatir warga ini terlihat seorang pemuda yang diduga merupakan pencuri motor sudah babak belur diamuk oleh massa di Dusun Patok, Desa Kencong, Jember. Anggota Polsek Kencong segera meluncur ke tempat kejadian perkara untuk melakukan pengamanan. Puluhan massa yang masih mengepung pelaku terus berusaha menanyakan keberadaan pelaku lainnya. Sementara itu, untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, polisi langsung membawa pelaku ke Mapolsek untuk segera diamankan. Setelah diusut dan ditanya oleh petugas, pelaku yang tertangkap mengaku bernama Rizal, umur 23 tahun, warga Rowo Kangkung, Lumajang. Sedangkan 4 temannya berhasil lolos dan saat ini masih dalam pengejaran petugas. Sedangkan barang yang menjadi sasaran pelaku adalah sepeda motor Scoopy Nopol P2515YC milik Ayu Asari, alamat Sumber Jambe, karyawan simpan pinjam Amarta Kencong. Ini tadi jam berapa, Mas? Jam 12. Jam 12. Ya. Pelaku sedang apa, Mas? Pelaku sedang sepeda dibenarkan di koperasi depannya bengkel Teguh. Berusaha mencuri atau gimana? Ya, berusaha mau dibawa udah. Oh, di depan Bengkelnya Mas Teguh. Oh iya, tadi apa yang mau dicuri? Sepeda apa, Mas? Honda Scoopy ya. Pelakunya berapa orang yang ditangkap hari ini, Mas? Yang ditangkap hari ini cuma 1, yang 4 melarikan diri. Nyurinya? Ya, yang 4 sudah melarikan diri. Istilahnya yang lainnya itu tadi mengawasi situasi. Mengawasi situasi. Kondisi lokasi gimana tadi, Mas? Agak sepi, Mas. Agak sepi ya. Sementara itu, Kapolsek Kencong AKP Adri Santoso akan terus melakukan pengembangan untuk menangkap jaringan pencurian motor tersebut. Mengembangkan kasusnya itu mudah-mudahan ini bisa berkembang apa yang terjadi atau yang dilakukan di wilayah Kencong maupun di sekitarnya. Pelaku sendiri sempat ngaku berapa kali bekerja di wilayah hukum Kencong? Kalau diinterogasi sementara ya masih satu kali, sehingga perlu kita kembangkan sehingga mudah-mudahan bisa terungkap yang terjadi di wilayah Kencong maupun di sekitar Kencong. Dari Kencong, Sugito, Jember 1 TV melaporkan. Dengan tetap mematuhi protokoler kesehatan secara ketat, yaitu 3M, seperti memakai masker, mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer, dan juga menjaga jarak. Proses rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan Semboro ini telah dilakukan. Dalam perhitungan tersebut, paslon nomor urut 1 Faidafian memperoleh 7.064 suara. Paslon nomor 2 Hendy Firjon memperoleh 8.769 suara dan 3 Salam Ivan memperoleh sebanyak 5.473 suara. Sementara itu di Kecamatan Semboro sendiri ada 6 desa terdiri dari 91 tempat pemungutan suara atau TPS dengan jumlah daftar pemilih tetap atau DPT sebanyak 35.915 orang. Terdiri dari 17.692 pemilih laki-laki dan juga 18.223 wanita. Ya, untuk paslon 1 itu mendapatkan perolehan suara 7.064 dan paslon 02 itu mendapatkan 8.769. Paslon 3 itu mendapatkan 5.473 Kecamatan Semboro. Dari segi keamanan, proses pemungutan suara di Kecamatan Semboro cukup aman dan juga kondusif. Selama pelaksanaan Pilkada 2020 ini tanggal 9 kemarin di wilayah kami, khususnya Kecamatan Semboro, alhamdulillah berjalan lancar, aman dan kondusif. Dari Semboro, Tim Liputan Jember 1 TV melaporkan. Kita bertanggung jawab untuk dengan membawa selebaran dan megapun, perwakilan warga sewilayah Tapal Kuda, Jawa Timur yang tergabung dalam Aliansi Garda Nusantara ini melakukan deklarasi damai untuk menolak Islam garis keras. Mereka menyatakan sangat prihatin terhadap kondisi bangsa Indonesia yang masih saja diributkan oleh kelompok orang berpikir konservatif dan sangat intoleran. Kelompok tersebut mengatasnamakan agama, namun selalu mengedepankan cara-cara kekerasan, termasuk menyebarkan narasi-narasi kebencian terhadap warga Indonesia lainnya dengan memakai isu SARA.
Sementara itu, Korlap Aksi Mahmud mengatakan sengaja melakukan aksi ini karena menilai kondisi negara cukup kacau dengan adanya kelompok Islam garis keras ini yang dapat memecah belah persatuan bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, kegiatan ini sebagai bentuk dukungan terhadap pemerintah dan TNI Polri untuk memberantas kelompok garis keras yang mengatasnamakan Islam, namun selalu mendiskreditkan warga lain yang memiliki keyakinan dan juga pandangan politik yang berbeda. Di hari ini di Jakarta melakukan upaya pembuktian yang disebut dengan penegakan hukum. Siapapun warga negara, warga Indonesia yang melanggar hukum, tidak pandang itu siapapun, harus betul-betul ditindak dengan prinsip seadil-adilnya. Siapapun, demi satu tujuan keutuhan Indonesia. Itu. Terima kasih kepada TNI Polri yang bahu-membahu satu komando untuk melakukan upaya penegakan hukum. Dengan TNI Polri, insya Allah rakyat biasa seperti kita ini akan bisa tidur nyenyak, makan enak, dan bisa ngobrol di warung kopi dengan nikmat. Demikian. Selain melakukan deklarasi damai mendukung pemerintah, Aliansi Garda Nusantara ini juga melakukan kegiatan sosial bagi-bagi masker kepada masyarakat, utamanya para pengguna jalan raya. Mereka juga membagikan selebaran berisi sejumlah poin deklarasi damai sekaligus melakukan sosialisasi kepatuhan terhadap prokes yaitu 3M seperti mencuci tangan memakai sabun, memakai masker dan juga menjaga jarak. Selain sebagai bentuk kepedulian sosial di tengah pandemi, hal ini juga dilakukan untuk membantu pemerintah dalam memutus mata rantai penularan COVID-19 di Kabupaten Jember yang beberapa pekan terakhir ini berstatus zona merah. Dari Jember, Tim Liputan Jember 1 TV melaporkan.